Alexis Mac Allister bukan pencetak gol terbanyak Liverpool. Ia bukan pula nama pertama yang dielu-elukan di tribun. Tapi saat The Reds kembali menang dalam laga penuh tekanan, statistik dan kontribusinya justru bersinar paling terang. Di balik kemenangan atas West Ham, di balik segala keraguan tentang siapa yang layak mengisi kekosongan lini tengah Real Madrid pasca Kroos dan Modric, satu nama muncul ke permukaan, Mac Allister. Kini dari Merseyside ke Madrid, perhatian tertuju padanya. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Di tengah hujan, tekanan dan intensitas tinggi laga Premier League, Alexis Mac Allister berdiri sebagai jantung Liverpool yang tak pernah lelah berdetak. Saat Liverpool mengunci kemenangan dramatis atas West Ham, yang membawa Liverpool kini hanya tersisa 2 kemenangan dari gelar Premier League. Gelandang Argentina itu mencatat statistik luar biasa yang mencerminkan kerja nyatanya. 9 umpan silang, 7 sentuhan di kotak penalti lawan, 7 duel dimenangkan, 4 tembakan, 3 tackle, 2 tembakan tepat sasaran, 2 peluang diciptakan, dan 1 assist penting. Semua itu dilakukan dalam satu pertandingan. Iya, dengan satu kata, dominan. Mac Allister tak hanya mencatatkan angka-angka indah di atas kertas, tapi juga menunjukkan betapa ia telah menjelma menjadi pemain yang tak tergantikan di lini tengah Liverpool. Dari menyerang hingga bertahan, dari mengatur aliran bola hingga menutup ruang lawan, ia bermain nyaris di setiap sudut lapangan, menyapu hampir setiap helai rumput. Tulis salah satu pengamat pertandingan. Dalam pertandingan tersebut, ia bukan sekadar pemain, ia adalah pondasi, motor, dan penyelaras irama permainan The Reds. Musim ini, Mac Allister sudah mencetak 6 gol dan 6 assist, namun angka itu belum mencakup seluruh pengaruhnya di lapangan. Ia bukan tipe gelandang yang mencolok secara visual, namun kiprahnya krusial. Bahkan saat sorotan mengarah pada gol penentu Virgil van Dijk atau penyelamatan gemilang Alisson, banyak yang tak menyadari bahwa semua itu berawal dari kestabilan dan visi Mac Allister di tengah. Statistik musimannya semakin memperkuat kesan itu. Dalam 31 pertandingan Premier League musim ini, ia mencatatkan total 2.389 menit bermain. Heatmap-nya menunjukkan persebaran aktivitas hampir di seluruh lapangan dengan intensitas tertinggi di area tengah dan sayap kiri, mencerminkan peran serba bisa yang ia emban. Dalam hal kreativitas, Mac Allister mencatatkan 4 assist musim ini dengan nilai expected assists (XA) sebesar 4,69. Ia juga mampu menciptakan rata-rata 1,2 umpan kunci per pertandingan dan menghasilkan total 5 peluang besar, membuktikan bahwa ia adalah salah satu otak serangan Liverpool dari lini kedua. Akurasi umpannya mencapai 87%, termasuk 81% di area pertahanan lawan, angka yang menandakan kepercayaan diri dan presisi saat membangun serangan. Secara defensif, perannya juga tak kalah vital. Ia mencatatkan rata-rata 2,7 tackle dan 4,3 kali merebut bola per pertandingan. Bahkan dalam skema gegenpressing khas Liverpool, Mac Allister mampu merebut penguasaan bola di sepertiga akhir lawan sebanyak 0,5 kali per laga, mencerminkan kontribusinya dalam tekanan tinggi. Dalam duel fisik, ia memenangi 5 duel setiap pertandingan dengan tingkat keberhasilan 50% di duel darat. Meski bukan tipe gelandang eksplosif dalam menggiring bola, ia tetap menyumbang 0,5 dribble sukses per pertandingan dengan tingkat keberhasilan 43%. Cukup solid untuk gelandang sentral. Sementara dalam hal mencetak gol, kontribusinya mungkin tidak terlalu mencolok tetapi tetap bernilai. Ia mencetak 4 gol terdiri dari 3 gol di dalam kotak penalti dan 1 dari luar kotak. 2 dari gol tersebut datang melalui sundulan dan 2 lainnya dengan kaki kanan. Tingkat konversi peluangnya sebesar 11%, angka yang mencerminkan efektivitas meski bukan penyerang utama. Tak mengherankan jika kini Real Madrid dikabarkan telah membuka diskusi internal untuk memboyong pemain 25 tahun itu. Ketertarikan Los Blancos tidak datang tanpa alasan yang jelas. Mac Allister berpotensi menjadi solusi atas krisis kreativitas di lini tengah Madrid pasca pensiunnya Toni Kroos dan menurunnya peran Luka Modric. Ia punya akurasi umpan tinggi, kemampuan menciptakan peluang, serta fleksibilitas untuk bermain sebagai nomor 8, 10, atau bahkan gelandang bertahan. Dengan karakter permainan yang dinamis, ia bisa menjadi tandem ideal bagi Jude Bellingham dan melengkapi komposisi lini tengah Madrid yang saat ini dihuni oleh pemain-pemain seperti Valverde, Camavinga, dan Tchouaméni. Selain itu, kemampuannya dalam mengeksekusi bola mati dan pengalamannya di Piala Dunia 2022 bersama Argentina menjadi nilai tambah yang signifikan di tengah
ekspektasi besar Santiago Bernabeu. Kabar ini diungkap oleh jurnalis terpercaya asal Spanyol Jose Felix Diaz. Ketertarikan Los Blancos menjadi validasi betapa McAllister kini tak lagi hanya menjadi bagian dari cerita, ia sedang menjadi pusatnya. Sebagai juara dunia 2022 bersama Argentina, McAllister telah membuktikan dirinya di level tertinggi. Namun, banyak yang sepakat bahwa justru sejak Piala Dunia usai, ia berkembang lebih jauh. Ia kini tak hanya tampil sebagai pelapis Lionel Messi di tim nasional, tetapi sebagai pemimpin senyap yang menentukan hasil di klubnya. Seorang fan menulis penuh emosi, "Setiap pekan kamu pertaruhkan segalanya buat kami. Kau bukan cuma pemain, kau salah satu hal terbaik yang pernah hadir dalam hidup kami. Barangkali berlebihan, tapi itulah cinta seorang supporter pada pemain yang bermain dengan hati dan jiwa." Jika benar Madrid menjadi pelabuhan berikutnya, maka Liverpool akan melepas lebih dari sekadar gelandang. Mereka akan kehilangan denyut nadi permainannya, dan Premier League kehilangan salah satu seniman sepak bola yang selama ini bekerja dalam diam.